Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Bulan baru datang, harapan baru terwujud. Tuhan tetap memelihara kita semua. Mari kita memasuki hari Minggu kelima sesudah Pentakosta ini dengan penuh syukur kepada Tuhan Sang Pemelihara hidup. Jemaat Tuhan, tema pada ibadah hari ini adalah setiap generasi berbeda, berdasarkan kitab Hakim-Hakim 2 ayat 6-16. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Emeritus Anna Amina Hamid. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan akan ibadah
dan bakti diri kita hari ini. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikianlah nats pembimbing ibadah kita pada saat ini. Jemaat, terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Masuk dalam hatiku.
Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku atas segala dosa kita. Didahului dengan pengakuan pribadi jemaat. Tuhan Gembala kami, Engkau melihat jalan hidup kami yang penuh liku-liku, penuh dosa dan kesalahan. Ampunilah kami ya Tuhan, tebuslah kami dengan kuasa-Mu, perbaharuilah hidup kami terus-menerus dalam kebaikan Tuhan. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan melalui firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, pada ayatnya yang ke-16 yang menyatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah disampaikan kepada kita berdasarkan firman Tuhan ini. Selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kasihan, walau telah
Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Marilah kita mendengarkan perintah hidup baru yang tertulis dalam surat Efesus pasal yang keempat. Pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh yang menyatakan demikian. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jemaat kekasih Tuhan, demikianlah perintah hidup baru disampaikan kepada kita. Biarlah Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh trio bermazmur. Biar api Injil terus menyala, senyum menyala di katupung hati. Lah biar akan
maju semua sekarang ini. Lah biar api Injil terus menyala, syok menyala di katong hati. Lah biar akan pun cahaya, syok tak pancar terus dari Denpasar. Lah dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Lah biar api Injil terus menyala, syok menyala di katong hati. Lah biar akan pun cahaya, syok tak pancar terus dari Denpasar. Lah dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Syok dari dulu, lah dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah kita berdoa, kita mohonkan bimbingan Roh Kudus, agar firman Tuhan yang kita dengar boleh senantiasa tinggal di hati kita, dalam ingatan kita, dan juga dalam perilaku hidup kita. Mari berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, segala kemuliaan ada padamu. Inilah kami jemaat-Mu ketika datang menghampirimu. Kami datang membawa hati yang rindu, hati yang terbuka untuk senantiasa dapat menyambut kebenaran firman-Mu. Firman yang penuh kuasa, firman yang menghidupkan kami sekalian, yang menguatkan dan yang dapat menolong kami menantikan segala kehendak Tuhan berlaku dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Roh Kudus menerangi hati kami, menjelaskan arti firman-Mu, dan memberikan kuasa untuk kami mampu melakukannya dalam kehidupan beriman. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan pada ibadah saat ini yang dibacakan dari Alkitab terambil dari kitab Hakim-Hakim 2 ayat 6-16 yang menyatakan, setelah Yosua melepas bangsa itu pergi,
Maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim dan menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, Shalom. Pada kesempatan ibadah di hari Minggu ini, kita disapa Tuhan lewat firman-Nya yang tertulis dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua, pada ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Dari bacaan kita ini ada 3 hal yang dapat kita pahami. Yang pertama adalah Yosua adalah abdi Musa yang diperintah Tuhan untuk merebut tanah Kanaan. Ia seorang pemimpin yang setia dan taat kepada Allah. Ia memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Yosua mengantar bangsa Israel pergi ke negeri Kanaan. Masing-masing mereka ke milik pusakanya, tanah yang telah dijanjikan dan diberikan kepada mereka. Sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua, bangsa itu beribadah kepada Tuhan agar orang Israel dapat bertahan hidup sebagai satu bangsa yang besar. Mereka harus setia dan taat kepada hukum Allah dan beribadah hanya kepada Tuhan Allah.
Jika mereka melaksanakannya, mereka akan tetap tinggal di tanah Kanaan, tanah perjanjian, dan mereka akan dapat menerima berkat Tuhan. Sebaliknya, jika mereka beribadah kepada ilah-ilah lain, ilah-ilah penduduk Kanaan, Tuhan akan membiarkan mereka dikalahkan oleh musuh-musuh mereka. Itulah yang dilaksanakan oleh kehidupan umat Israel bersama dengan Yosua dalam perjalanan menyeberangkan mereka untuk sampai ke tanah perjanjian. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat, kehidupan Yosua sungguh dibatasi oleh perhentian, di mana pada akhirnya Yosua bin Nun mati. Ia mati pada umur 110 tahun. Dan sejak itu tidak ada seorang raja yang memerintah bangsa Israel. Karena Allah sendirilah yang menjadi raja atas mereka. Dan Allah yang memerintah kehidupan mereka. Dengan hukum yang telah diberikan, mereka harus menuruti segala hukum-hukum Tuhan. Ketaatan akan hukum Tuhan itulah yang akan menjadi berkat bagi kehidupan mereka. Tetapi mereka menolak Allah sebagai raja. Mereka tidak taat pada perintah Allah. Mereka tidak melakukan hukum-hukum Allah. Mereka berbuat sesuka hati mereka sendiri. Dan inilah dosa orang Israel dan sumber dari segala dosa lainnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat, hal yang kedua adalah kita melihat setelah kematian Yosua dan kematian para tua-tua yang mendampingi mereka sebelumnya, bangkitlah satu generasi penerus Israel yang tidak mengenal Tuhan. Generasi yang tidak mau mengenal perbuatan baik yang telah dilakukan Tuhan bagi nenek moyang mereka. Tidak mau mengenal perbuatan baik yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsanya Israel. Dan orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah pada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Dan mereka yang telah memberikan pertolongan bagi nenek moyang mereka sehingga mereka sampai menduduki tanah perjanjian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka mengikuti Allah lain, mengikuti Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Mereka kawin-mawin dengan putri-putri Kanaan, sehingga mereka sujud menyembah kepada ilah-ilah mereka. Dan sikap inilah sikap yang tidak mau mengenal Allah, sikap yang meninggalkan Allah, sikap untuk tidak takut akan Allah, yang menyakitkan hati Tuhan Allah. Dan yang ketiga yang kita perhatikan adalah di mana sikap yang mereka lakukan kepada Tuhan Allah membangkitkan muka Tuhan,
terhadap orang-orang Israel saat itu. Dan Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok, menjual mereka kepada para musuh di sekeliling mereka. Setiap kali mereka maju melawan musuhnya, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sehingga kehidupan mereka tidak diberkati. Kehidupan mereka juga tidak menjadi berkat, namun kehidupan mereka berada dalam penderitaan waktu demi waktu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika kita boleh merenungkan kehidupan umat yang dipilih Allah, Israel yang dikasihi Allah, yang dimerdekakan keluar dari tanah Mesir, dituntun untuk dapat memperoleh tanah perjanjian, namun disia-siakan. Oleh karena itulah, kehidupan generasi yang ada sesudah mereka keluar dari Mesir, setelah mereka menempati negeri perjanjian Kanaan itu, adalah generasi yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Perbedaan inilah yang menjadi memprihatinkan bagi hati Tuhan. Perbedaan yang terjadi ini, ketika kita melihat bagaimana bahwa generasi yang berbeda ini ditentukan oleh kondisi dan situasi mereka sendiri. Karena mereka tidak mau dekat kepada Tuhan, mereka tidak mau mendengarkan perintah Tuhan, mereka tidak mau melakukannya. Itulah akibatnya mereka kembali berada dalam satu kesulitan yang besar. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Kita selaku orang yang percaya kepada Tuhan, yang kita yakini bahwa kehidupan kita telah dipimpin oleh Tuhan. Ketika kita menjadi percaya, kita keluar dari satu kehidupan yang gelap, masuk dalam kehidupan yang terang. Kehidupan yang dipimpin oleh kasih Tuhan. Kasih yang menuntun kita juga berada dalam satu situasi kondisi yang berbeda pada saat ini. 4 bulan lebih kurang kita berada dalam masa COVID-19 ini. Berbeda di tingkat pendidikan, di tingkat pekerjaan, di tingkat pelayanan, di tingkat peribadahan, semua berbeda. Perbedaan yang biasanya ramai di jalan, di sekolah, di kantor, di gereja, tapi semuanya berbeda menjadi sepi. Nah, perbedaan ini karena situasi. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga ikut berbeda? Apakah kondisi kita berbeda? Mungkin saja. Banyak di antara kita tidak lagi dapat bekerja. Kita telah diberhentikan, telah dirumahkan. Usaha kita juga tidak dapat lancar karena terbatasnya untuk setiap usaha yang diizinkan. Demikian juga peribadahan kita berbeda. Kita fokus ibadah bersama keluarga di rumah saja. Kita tidak dapat beribadah di gedung gereja, tidak dapat
beribadah di rumah-rumah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perbedaan ini mengantar kita untuk dapat melihat bahwa ada satu yang tidak pernah berbeda. Ia tidak pernah berubah. Ia tetap sama. Itulah Allah. Allah pencipta langit bumi. Allah Bapa, Allah penyelamat, dan Allah yang menyertai kita tidak pernah berubah. Demikian juga kasih setianya tidak pernah berubah terhadap kita. Ia tetap Bapa yang memelihara kehidupan kita. Ia tetap Bapa yang senantiasa mendengar seru doa kita. Ia tetap Bapa yang memberi apa yang kita minta. Ia tetap Bapa yang menjaga keluar masuk kita. Ia tetap Juru Selamat yang setia. Sekalipun kita beribadah di rumah, tapi Ia ada. Karena Ia katakan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kesetiaan Tuhan Allah Bapa di surga kepada kita tetap sama. Firman Tuhan katakan tetap sama kemarin, hari ini, dan yang akan datang. Tinggal bagaimana dengan hati kita. Adakah kita tetap mengasihi Dia sebagaimana kasih-Nya yang tidak pernah berubah terhadap kita? Ia tetap menerbitkan matahari, memberikan cahaya, terang dan panas. Dan ketika yang lain Dia memberikan hujan untuk memberikan kesejukan bagi bumi ini. Ia memberikan angin yang bertiup. Ia tetap memberikan napas kehidupan kepada kita. Itulah tanda bahwa Allah tidak pernah berubah. Dan Allah yang kita percayai tetap sama. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun dunia ini akan lenyap, tetapi firman Tuhan katakan bahwa ada 3 hal yang tidak pernah akan lenyap. Dia akan tinggal tetap dan kekal. Itulah iman, pengharapan, dan kasih. Ketiganya tetap. Karena iman, kita mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Karena pengharapan itu, kita mendapatkan kasih-Nya. Oleh karena itu, dalam situasi yang terjadi seperti saat ini, kita diminta untuk tetap mengasihi Tuhan. Tetap setia beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita laksanakan di rumah, kita berkumpul bersama dengan keluarga, suami, istri, anak, orang tua, dan di dalamnya lah terasa kehangatan kasih. Dan kasih Allah menaungi kita, memelihara. Oleh karena itu, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah melupakan kasih Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita aminkan kasih setia Tuhan yang telah dianugerahkan kepada kita, bahkan yang telah mengarahkan kita kembali melihat bahwa kita adalah generasi yang tetap sama, yang telah menyatakan pengakuan iman, percaya, dan tetap sama juga hari ini dan akan datang. Muliakanlah Tuhan dalam kehidupanmu,
dan berkatilah setiap orang. Bagikanlah apa yang ada padamu untuk mereka yang membutuhkannya. Terpujilah Allah di dalam Yesus Kristus, dan diberkatilah kita sekalian. Amin. Dengan lembut Tuhanku di dalam kasih-Nya, menceriakan diriku yang hilang percaya. Syukur terdengar seisi surga kasih-Nya mencari dalam lunasi. Dosaku tak dibasuh sehingga ku sembuh. Bisiknya kepadaku, Engkaulah milikku. Suaranya yang lembut merdu telah menghibur hatiku. Kasih-Nya mencari dalam lunasi. Ku diraih kembali padanya. Ku selamat oleh rasanya. Jemaat Tuhan, marilah berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Marilah kita kembali mengaku menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut, dan dengan sikap yang sempurna, masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah jemaat, kita kembali bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, kami datang mengucap syukur atas firman yang kembali mengingatkan kami bahwa kami adalah orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan dan masuk dalam terang-Mu yang ajaib. Dan Engkau telah memberikan kami kehidupan yang kekal, yang menjadi jaminan hidup yang akan datang lewat Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, bahwa kami diingatkan agar kami tidak berbeda. Kami adalah generasi yang tetap memegang teguh janji dan iman kami kepada Tuhan. Sekalipun dunia ini berubah dan berbeda, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tetap sama, kemarin, sekarang, dan yang akan datang. Kesetiaan Tuhan itulah yang telah memimpin kehidupan kami sampai dengan saat ini. Sekalipun dunia berduka, dunia berada dalam kegelapan, tetapi kami masih melihat terang-Mu. Matahari masih tetap menerangi bumi, masih tetap bersinar, menghangatkan bumi ini. Terima kasih untuk tanah yang masih dapat tumbuh subur dengan segala hasil bumi yang dapat kami nikmati. Terima kasih juga untuk alam yang menumbuhkan rumputan yang dapat dimakan oleh setiap hewan, yang juga menjadi konsumsi hidup kami. Terima kasih Bapa, sekalipun penghasilan kami berkurang, sekalipun kami tidak lagi bekerja, sekalipun untuk kami tidak mendapatkan penghasilan, tapi kasih setia Tuhan boleh dinyatakan dari setiap anak-anak-Mu yang telah menyatakan kasih-Nya seturut dengan perintah-Mu, seturut dengan firman-Mu, bahwa berbagi dalam keadaan kekurangan yang boleh dapat mengatasi akan nyatanya kasih itu. Terima kasih. Kami boleh menyerahkan untuk kehidupan gereja-Mu, Bapa. Biarlah gereja yang bukan hanya gedung, tetapi persekutuan kami akan terus berlangsung dalam kehidupan rumah tangga, di mana kami makin mengerti, suami makin mengasihi istri, istri mengasihi suami, sebaliknya orang tua mengasihi anak dan anak-anak mengasihi orang tua. Biarlah kasih itu kembali bertumbuh, membuahkan ungkapan syukur kepada Tuhan. Dan karena syukur itulah kami dapat saling mengasihi kepada sesama kami. Kami dapat memenuhi panggilan kami melayani Tuhan, sekalipun dalam ruang lingkup kecil di rumah tangga kami. Kami tahu Tuhan ada di sana. Tuhan memberkati segala usaha, upaya anggota jemaat untuk kelangsungan hidup. Terima kasih ya Tuhan. Kami tetap berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Setiap
rumah tangga, setiap sektor pelayanan. Kiranya Tuhan, untuk setiap doa yang telah disampaikan, biarlah berkat pemulihan dan kesembuhan Tuhan nyatakan bagi jemaat-Mu. Dan kembali kami dapat bersama-sama menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, tidak lupa kami berdoa kiranya Engkau memberkati kami para presbiter yang telah dipanggil, baik kami selaku diaken, penatua, dan pendeta, bahwa tanggung jawab kami untuk senantiasa mendoakan jemaat-Mu, mendoakan untuk bangsa kami dan negara ini. Kiranya Engkau boleh senantiasa mendengar doa kami dan menjadi wujud nyata dalam kehidupan negeri ini. Kami berdoa ya Bapa untuk pemerintah. Kami doakan Bapak Presiden Joko Widodo beserta dengan para menteri, anggota DPR, DPRD. Kiranya juga ya Bapa, itulah tanggung jawab yang diemban. Biarlah kami sebagai bangsa ini yang tersebar di provinsi-provinsi yang besar boleh sungguh dapat bersatu, bergandengan tangan, memohon pertolongan Tuhan, memberkati bangsa kami dan negeri ini, memberkati pemerintahan, agar keadilan itu berlangsung dan membuahkan damai sejahtera. Kami tahu Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Tuhan menolong untuk bangsa kami, untuk melihat bahwa itulah panggilan kami, mewujudkan negeri yang adil dan makmur. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga tetap berdoa bagi anak-anak kami yang melaksanakan pendidikannya dan pelajarannya dari rumah. Tuhan, Engkau juga menyertai untuk setiap keluarga kami yang bekerja dari rumah. Bahkan sebagian kecil yang bekerja keluar. Dan berkatilah juga segala usaha ibu-ibu rumah tangga, agar sungguh dapat menjadi wujud bahwa di mana saja dan kapan saja, bagaimanapun juga keadaannya, hidup ini akan terus berlangsung. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati untuk pelayanan hari ini, berkati untuk presbiter yang telah mengambil bagian dalam tugas pelayanannya, untuk pianis, organis, pemandu lagu, dan tim media yang telah dapat melaksanakan tugasnya. Demikian juga untuk seluruh pegawai gereja, berkatilah. Tidak lupa kami doakan untuk Ketua Majelis Jemaat, Ibu Pendeta Ipon Makatita, bahkan juga Pendeta Jemaat, Bapak Ruben Stepanus Jo, yang senantiasa berada dalam tugas pelayanannya. Berikan hikmat akal budi, agar sungguh mereka menjadi gembala di tengah-tengah kehidupan kami jemaat-Mu. Pakailah juga kami para presbiter di masing-masing sektor pelayanan. Pakailah kami juga para pendeta selaku rekan sekerja Allah. Terima kasih ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah kembali kita mendengarkan kesaksian pujian dari Blessing Choir Bali.
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Ingatlah firman Tuhan di dalam surat 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dan 8 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sambil memberikan persembahan syukur, kita memuji dan memuliakan Tuhan dan bernyanyi dari Kidung Jemaat 393, bait 1 dan 2. Betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu padaku. Telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat dari Allah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu padaku. Telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat Tuhan, marilah berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan Sang Pengasih, terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih bila Tuhan kuduskan dan menerima persembahan kami ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk mengikuti warta jemaat hari ini, Minggu tanggal 5 Juli 2020 sebagai berikut. Majelis Jemaat GPIB Maranatha di Denpasar, Bali mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu kelima
sesudah Pentakosta, khususnya kepada Bapak Ibu warga jemaat yang melaksanakan ibadah di rumah masing-masing keluarga. Berdasarkan himbauan dari pemerintah dan Majelis Sinode GPIB tentang penanganan untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19, kami mohon perhatian warga jemaat sebagai berikut. Untuk kebaikan dan keselamatan kita bersama, marilah kita mentaati himbauan dari pemerintah dan Majelis Sinode GPIB dalam upaya untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19 dimulai dari diri kita sendiri. Harus disiplin menggunakan masker bila berada di luar rumah. Selalu mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, dan harus tetap menjaga jarak fisik, menerapkan physical distancing, dan tetap menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh serta melaksanakan perilaku hidup sehat dan bersih. Marilah kita bersatu hati, tetaplah berdoa agar Tuhan Yesus melalui kasih-Nya memberikan kita kekuatan untuk berjuang mengakhiri pergumulan tentang pandemi COVID-19. Demikian Warta Jemaat hari ini. Majelis Jemaat GPIB Maranatha Denpasar Bali mengucapkan selamat memasuki minggu kelima sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat senantiasa mengasihi dan memberkati kehidupan kita bersama. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, marilah berdiri. Tuhan, iringilah kami dengan berkat-Mu. Utuslah kami menjadi bentara-Mu yang bersahaja dan rendah hati. Jemaat Tuhan, pergilah dan jadilah saksi Tuhan yang setia dimanapun saudara-saudara berada. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.